Ibu Naila mendapatkan informasi dari atasannya bahwa ia akan dipindahkan tugas ke kota karena kinerja Ibu Naila yang sangat baik. Ibu Naila berencana membicarakan hal ini kepada Naila setelah makan siang selesai. Naila, sini nak, ibu bicara sama kamu sebentar. Ada apa, Bu? Sini duduk dulu. Jadi, tadi baru saja dapat info dari atasan ibu bahwa ibu akan dipindah tugaskan ke luar kota dan ibu juga akan mengajak kamu ke sana. Kamu bagaimana? Lalu bagaimana dengan rumah ini? Apakah akan dibiarkan begitu saja? Rencananya rumah ini akan disewakan agar tidak terbengkalai. Baiklah, jika memang itu keputusan terbaik yang sudah ditentukan, Naila ikut saja. Pada keesokan harinya, Naila dan ibunya segera berkemas-kemas dan bergegas untuk pergi ke kota. Sesampainya di kota, mereka langsung ke rumah yang sudah disiapkan oleh ibu. Hari demi hari berlalu. Naila sudah mulai mengikuti pembelajaran di sekolah barunya. Beberapa hari berjalan dengan lancar. Namun, pada suatu hari, Siapa lo berani-beraninya nyenggol gue punya mata gak sih lo? Maaf saya gak sengaja tadi. Awas ya, Bu Tanda. dengan perasaan kesal, Reva mengomel-ngomel sendiri yang hanya didengarkan oleh Kanala. Kesel banget deh. Kenapa harus bel sih tadi? Bukan belum puas maki-maki tuh anak. Lo kenapa sih lo? Tiba-tiba banget. Itu tadi ada adik kelas gak lihat jalan jadi nyenggol banget gue kan. Terus gue juga ikutan kesel deh sama teman. Tapi udahlah biarin aja, besok kita bales. Pembelajaran pun dimulai seperti biasanya. Pada saat jam istirahat, Naila sedang duduk di depan kelas membaca bukunya. Akan tetapi, Emang baru sini lo. Iya ada apa ya? Lo yang tadi nyenggol gue kan. Tapi kita sih sudah minta maaf. Oh gak usah banyak alasan lo. Harus semua kelas. Tapi aku udah terserah minta maaf. Minta maaf doang, kurang. Jadi aku harus apa lagi kak? Lo harus ikutin semua kemauan kita. Oh gitu sih? Udah gak usah banyak ngomong, bilang lo ikutin aja. saat itu rasanya Naila ingin menangis. Tetapi, Naila tidak ingin dirinya terlihat lemah di depan Reva dan Kanala, kakak kelasnya. Hari demi hari, perilaku Reva dan Kanala semakin semena-mena kepada Naila. Di suatu hari, Sini lo ikut gue, mau kemana kak? Udah, ikut aja, gak usah banyak ngomong dong. sampailah mereka di suatu tempat yang dituju. Loh, kok ada kakak di sini? Iya, kenapa? Lo pasti takut kan? Kak pikir aku takut. Gak usah sok-sokan dulu deh. Lo gak tahu kan gue mau ngapain. Emang kakak mau ngapain? Lo ngeselin banget sih, kuping gue panas denger suara lo, tau gak? Lah, kan kakak sendiri yang mulai. Kenapa malah sendiri? Berani banget lo ya ngetawain gue, ha? Loh, kok tiba-tiba main tangan sih? Lo kan biasa aja dari tadi. Lo bisa gak sih jadi orang lebih sopanan dikit sama yang lebih tua? Gue muak ya dari kemarin sama lo. Kak pikir aku nggak mau kakak sama kakak kakak dari awal? Hah? Sadar diri dong kak. Kakak aja gak bisa sopan. Kenapa aku harus sopan kakak? Kenapa kak? Kok diem aja? Sadar diri. Bagus deh. Gak usah gitu lo, sini lo. Setelah mereka bertengkar, tiba-tiba mereka dipanggil oleh guru BK. Mereka terkejut saat mereka sampai di depan pintu ruang BK. Mereka saling berpandangan dengan muka bingung dan bertanya-tanya, siapa yang melaporkan mereka kepada guru BK. Dan akhirnya mereka masuk ke ruang BK bersama-sama. Permisi bu. Kalian berdua, sini duduk dulu. Ibu mau ngomong sama kalian. Iya, ada apa bu? Kalian tahu tidak apa alasan ibu manggil kalian kemari? Naila dan Reva terdiam sambil berpandangan satu sama lain. Tadi ada yang melaporkan kepada ibu bahwa kalian itu berantem di gudang. Dalam benaknya, Naila dan Reva bertanya-tanya, siapakah orang yang telah melaporkan hal tersebut kepada guru BK? Seharusnya itu kalian sudah tahu. Berantem itu hal yang tidak baik. Kamu mengapa kalian melakukannya? Terutama kamu, Reva. Kamu itu sebagai kakak dan memberikan contoh yang baik untuk adik kelas kamu. Maaf bu, tapi Naila yang mulai duluan bu. Kok aku sih? Bukan kak yang mulai duluan ya? Sudah. Kok jadi salah-salahan begini sih? Untuk kali ini maafkan. Tapi
Tapi untuk lain kali jika kalian mau mulai kesalahan seperti ini lagi, Ibu akan panggil orang tua kalian ke sini. Baik Bu, kami minta maaf. Oke, untuk Naila, kamu boleh keluar dulu. Tapi untuk Reva, kamu masih tetap tinggal di sini karena masih ada yang dibicarakan. Baik Bu, saya permisi. Ya, silakan. Sementara itu, Reva tetap berada di dalam ruang BK. Reva, kenapa kamu masih seperti ini? Apakah Reva masih sama? Bu, Reva sedang berada di dalam kamarnya. Reva mengeluh karena setiap orang itu pulang, Reva hanya mendengar suara orang bertengkar. Suara barang terbanting-banting membuat Reva kesulitan untuk tertidur. Namun, setelah suara barang terbanting-banting itu mulai mereda, Reva mulai tertidur sambil menangis. Keesokan paginya, Reva sedang menuruni tangga untuk berangkat ke sekolah. Setelah sampai di bawah, ia melihat orang tuanya sedang di meja makan dengan sarapan yang tersedia. Namun, mereka sibuk dengan laptop mereka masing-masing dan membuat suasana meja makan itu hening, walaupun ada yang menempatinya. Reva yang melihat orang tuanya langsung mendekati mereka dan langsung menyapa orang tuanya. Namun, tidak ada jawaban untuk sapaan Reva. Ia sangat merasa terabaikan, namun ia hanya bisa tersenyum. Reva, iya Bu. kenapa kamu masih seperti ini? Apakah kamu ada masalah? Maaf Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya tidak ada masalah kok Bu. Sekali lagi saya minta maaf ya Bu. Sepertinya Reva sedang depresi. Atau saya ajak ke psikolog dulu aja ya? Setelah guru BK memikirkannya, ia memutuskan untuk membawa Reva ke psikolog. Gimana Reva? Saya mengidap depresi atipikal Bu. Tapi ya sudahlah, ayah dan ibu saya juga sudah tidak peduli. Guru BK juga merasa iba kepada Reva dan membuat dia berniat untuk membawa Reva ke psikiater untuk lebih lanjut. Guru BK pun membuat Reva agar tersadar dari lamunannya. Sudah Reva, lupakan saja. Kamu harus berubah untuk menjadi lebih baik. Jangan seperti ini terus. Tapi sulit Bu untuk mengontrol emosi saya sendiri. Ibu yakin kamu masih bisa melewati ini semua. Terima kasih Ibu sudah peduli dengan saya. Oh iya, kamu jangan khawatir ya. Kalau semisal tidak ada yang bisa mengantar kamu kontrol, kamu bisa menghubungi ibu. Tapi apakah tidak merepotkan? Tidak, nak. Kan ibu yang menawarkan, jadi jangan merasa membebani ya. Oh iya, lusa kamu ada jadwal kontrol tidak ya? Ada Bu, kebetulan lusa saya ada jadwal untuk kontrol. Biasa ibu antar ya. Tapi Ibu, saya takut malah merepotkan Ibu. Tidak apa-apa, nak. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Reva. Akhirnya, setelah Reva rajin kontrol ke psikiater, Reva mulai menunjukkan perubahan pada dirinya. Reva bertekad untuk menjadi lebih baik dan meminta maaf kepada Naila. Keesokan hari di ruang BK, Iya, ada apa Bu? Ada yang mau saya tanyakan ya Pak? Silakan tanyakan saja Bu. Apakah benar anak itu teman kamu? Iya Bu, benar, dia teman saya. Satu-satunya teman yang paling dekat dengan saya. Benar Eva. Aduh, aku sangat tidak bisa apa yang dilakukan teman kamu itu. Iya Bu, benar, dia teman dekat saya. Memang apa yang ia lakukan Bu? Bagaimana ya ceritanya? Ibu tahu dulu perasaan kamu Eva. Ceritakan saja Bu. Apa yang ia lakukan sehingga membuat Ibu jadi seperti ini? Jadi begini ceritanya. saat Reva dan Naila bertengkar di gudang, Kanala yang sudah selesai menarik Naila ke gudang, dia sempat mendengar dan merekod sedikit percakapan Reva. Lalu, ia pergi ke suatu tempat. Iya, siapa ya? Permisi Bu. Oh iya nak, mari kita bicara di dalam saja. Ada apa ya nak? Begini Bu, saya ingin melaporkan bahwa ada siswa yang bertengkar di gudang. Siapa ya? Boleh sekali ceritakan kronologinya? Reva dengan Naila Bu. Dan begini kronologinya. Kemarin saya ke kamar mandi belakang karena kamar mandi yang biasa saya datangi kebetulan penuh dan saya sudah tidak bisa menahan. Lalu
Saya mendengar suara gaduh dari dalam gudang. Kok kamu bisa tahu ya kalau yang ada di dalam ruangan itu adalah Reva dan Naila? Ini Bu, saya punya buktinya. Dan kebetulan saya kenal ini suara Reva. Oh ya. Oke, baik. Besok saya coba panggil Reva dan Naila untuk bahas ini ya. Terima kasih untuk informasi hari ini, Manala. Ya sudah kalau begitu Bu, saya permisi keluar dulu. Permisi Bu. Ya, silakan Manala. Guru BK tersebut merasa ada yang janggal, dan ia berpikir tidak boleh mendengar hanya dari satu sisi, dan juga tidak boleh menghakimi salah satunya. Nah, karena Lala yang melaporkan kamu dan Naila kepada saya. Awalnya saya sempat tidak percaya karena saya sering melihat kamu dan Kanala bersama. Reva sangat terkejut setelah mendengar cerita dari guru BK bahwa yang melaporkannya ke guru BK adalah teman dekatnya sendiri, yaitu Kanala. Setelah itu, Reva pun berterima kasih kepada guru BK dan keluar dari ruangan tersebut. Lo kenapa sih beberapa hari ini ngejauh dari gue? Aneh lo. Lo yang kenapa? Bisa-bisanya lo hianatin gue, hah? Lo kan yang laporin guru BK? Kurang apa sih gue jadi temen lo? Kecewa gue. Apaan sih lo? Gak usah bercanda deh. Gue gak bercanda, Kak Nala. Bisa-bisanya masih lo anggap ini bercanda. Wah, gas lo. Oke, gue ngaku gue yang laporin lo ke guru BK. Kenapa? Gak suka lo? Reva, Kak Reva. Bisa-bisanya digugain sama diri sendiri. Udahlah Kak, gue tinggalin aja. Gak guna. Malahan, nyusahin yang ada. Reva memikirkan perkataan Naila yang ada benarnya, sedangkan Kanala, ia sedikit gelisah karena sebenarnya tidak ada teman yang dekat dan baik selain Reva. Kanala pun menyimpan perasaan menyesal. Siapa juga yang masih mau temenan sama orang kayak gini? Oke, kan gue ngaku gue udah salah. Gue juga udah minta maaf. Tapi gue nyesel. Temen gue cuma lo. Perbaiki dulu sikap lo, kasihan orang-orang yang dirugiin atas sikap lo. Sebenarnya, Reva tidak sepenuhnya kecewa kepada Kanala, karena bagaimanapun, Kanala adalah satu-satunya teman dekatnya. Ia hanya ingin Kanala merubah sikapnya menjadi lebih baik. Kanala menangis tidak rela ditinggalkan oleh teman sebaik Reva, dan ia juga bertekad merubah diri menjadi lebih baik. Amanat dan pesan yang dapat diambil yaitu, kita tidak boleh melampiaskan emosi kita sembarangan terhadap orang lain, apalagi mereka tidak mengetahui apapun mengenai kita. Jangan mudah bermain tangan hanya karena masalah sepele, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru hanya akan menambah masalah. Depresi sangat beresiko bagi pengidapnya. Namun sayang, masih banyak yang menyepelekan kesehatan mental terutama pada remaja, karena orang-orang cenderung menganggap anak kecil tidak mungkin terkena penyakit semacam itu, dengan alasan belum tahu beban yang ada atau dipikul oleh orang dewasa. Kesehatan mental penting bagi semua orang, maka dari itu, kita sama-sama menjaga kesehatan mental diri kita sendiri maupun kesehatan mental orang lain dengan menebar kasih, bukan menebar kebencian.